Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardali Salam, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan komputer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita cari tahu apa sih itu komputer. Jadi komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data, yaitu input, processing, dan output. Input ini sendiri adalah perangkat yang memberikan perintah langsung atau data ke peralatan proses pada komputer untuk diproses, kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna. Input juga merupakan bagian komputer yang mempunyai peranan yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan user atau pengguna komputer. Fungsi input sendiri adalah sebagai keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Processing ini sendiri pada umumnya sering disebut otak komputer. Secara jelasnya, processing adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Fungsi processing ini sendiri pada umumnya adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau di input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Processing tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan maupun terus berhubungan dengan komponen lain, terutama hard disk dan RAM. Dalam memproses sebuah data, dapat dilakukan dengan waktu proses cepat atau lambat, tergantung kecepatan processing tersebut. Dan yang terakhir adalah output. Output ini sendiri merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, gambar, suara, dan video. Output ini juga mempunyai berbagai macam peralatan, diantaranya printer, monitor, LCD proyektor, dan speaker. Dari macam-macam dan fungsi perangkat output komputer tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan output sangat penting sekali karena setiap perangkat akan memberikan informasi langsung kepada manusia. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Yang pertama adalah software. Software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer dan menjembatani interaksi antara user dengan komputer. Software ini juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Kemudian mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Dan sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer.
Software juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Fungsi software juga digunakan untuk mengidentifikasikan suatu program komputer. Untuk hardware ini juga merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Hardware mempunyai fungsi secara umum yaitu menerima input, mengolah data, memberikan output, dan menyimpan data. Oleh karena itu, hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Brainware ini sendiri adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jadi, secara sederhana, istilah brainware di sini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi dari brainware ini pun ada beberapa, di antaranya sebagai administrator, sebagai programmer, dan sebagai operator. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat dengan ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan juga oleh J. Presper Eckert dan Johann Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, dan daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau disingkat dengan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer.
Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana kerja atau bisnis, sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana informasi, sarana usaha, dan sarana kontrol. Dari fungsi komputer tersebut, dapat diketahui bahwa komputer memiliki manfaat yang penting untuk membantu kita dalam bekerja. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama memudahkan pekerjaan, kemudian pengendali atau controlling, alat hiburan, dan sarana komunikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.